kiai membiarkan negara ini hancur, tidak mau kiai membiarkan negara dalam kedoliman. Kiai tegur, kiai yang negor ini kiai yang baik, yang cinta negara, cinta bangsa. Kalau ada kiai berbeda, jangan ditangkap. Maka kalau ada, maaf pemerintah, maaf Pak Menteri, maaf Pak Wali Kota, maaf Pak Bupati, kalau dia kiai berbeda dengan pemerintah, itu kiai yang bagus, kiai yang peduli dengan negaranya, tidak mau kiai membiarkan negara ini hancur, tidak mau kiai membiarkan negara dalam kedoliman. Kiai tegur, kiai yang negor ini kiai yang baik, yang cinta negara, cinta bangsa. Kalau ada kiai berbeda, jangan ditangkap, jangan dipenjara. Kalau ada kiai berbeda, undang ke kantor kabupaten. Syukron Makmun berbeda dengan Bupati Lumajang, bukan musuh saya ini. Saya cinta sama bupati, supaya bupatinya tidak tergelincir. Undang saya ke kabupaten. Ini namanya demokrasi. Ngopi bersama dengan bupati, betul atau tidak? Kalau perlu dengan mie goreng, betul atau tidak? Mari bicara apa maunya Pak Syukron. Oh begini Pak Bupati Lumajang, begini Pak Bupati Pasuruan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi begini. Kan enak toh. Jangan dimusuhi lalu dianggap lawan. Ulama ini yang mendirikan republik ini. Kalau tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya tegas, persilakan yang mau nuntut. Tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya berikan fakta. Karena yang sekarang jadi pemimpin ini orang yang tidak baca sejarah barangkali. Ya, Al-Mukarram Kiai Stakuf itu yang akrab dengan saya dulu kakeknya. Kiai Bisri Mustafa yang akrab dengan saya kemana-mana, lalu dengan Kiai Ulil Bisrinya, sekarang cucunya. Lah ini perlu baca sejarah. Ketika Indonesia mau proklamasi, Bung Karno bikin 60 panitia, gagal. Akhirnya bikin 9 panitia, terdiri pada Bung Karno, Bung Hatta, Maramis dari Katolik, Abi Kusno, Wahid Hasim, dan termasuk beberapa ulama-ulama lainnya, mendapatkan rumusan. Apa rumusnya? Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di luar Islam tidak usah menjalankan syariat Islam bagi. Nah, ini yang disebut Piagam Jakarta. Dengan mendapatkan satu format yang jelas, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka Bung Karno diminta untuk segera proklamasi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masa kiai sudah apa? Kiai sudah berproklamasi begini, gua masih dicurigai. Radikal. Apa-apaan itu? Nggak ada itu. Kiai radikal tidak ada. Kalau kiai amar ma'ruf nahi mungkar, kiai ada. Betul kan? Kita ini cuma menawarkan konsep. Kita ingin melaksanakan peradaban Islam yang berdasarkan Quran dan hadis. Ini yang kita inginkan. Karena banyak peradaban yang berdasarkan hawa nafsu, seperti naik klub, dansa, joget, telanjang. Itu peradaban, tapi dasarnya nafsu. Kami ingin bentuk satu peradaban, satu bangsa berperadaban yang berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi. Ini kami mau tonjolkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli.
Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa itu Kiai? Liyudhirahu, untuk diperlihatkan kepada bangsa Indonesia, ini syariat Islam. Anda mau pakai persilakan, Anda tidak mau pakai persilakan. Wa ma alaina illal balaul mubin. Inilah syariat Islam. Kiai harus berani menampakkan ini syariat Islam. Bagaimana syariat Islam dalam berkeluarga, bagaimana syariat Islam dalam bermasyarakat, bagaimana syariat Islam dalam ekonomi, bagaimana syariat Islam dalam politik. Semua Islam ada, jangan dikira tidak ada. Yang sekarang pada kiai pada takut bicara politik. Kiai yang melarang politik itu dulu Belanda, karena Belanda ingin menjajah Indonesia. Kiai dilarang baca politik, tidak boleh bicara politik di masjid, di majelis taklim dan lain-lainnya. Itu yang melarang bicara politik Belanda. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisa Belanda. Jelaskan, jelaskan. Itu sisa-sisa Belanda itu. Persilakan. Kalau kiai sayang negara, kalau kiai cinta sama NKRI, saatnya kiai bicara politik. Politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik kebohongan, bukan pencitraan, tapi kejujuran politik yang diminta itu. Betul apa tidak? Persilakan kiai bicara politik, politik Al-Quran, bicara politik, politik sunnah Rasulullah. Yang kayak tadi itu Pak Bupati dan Pak Menteri, itu semuanya dalam Islam ada. Jangan mempersulit urusan rakyat. Hadis, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Maka ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, jangan mempersulit urusan rakyat. Kalau bisa dipermudah, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Iblis. Nah ini betul, betul ya Pak. Kalau bisa dipersulit, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Man waliya min amri ummati fasaqwal fasquq alaih. Man yasta'illahu ru'yatan yamutu yauma yamutu. Wa wasul li ra'yatihi haramallahu alaihil jannah. Ini hadis politik. Ayo bicara dengan orang-orang politik. Saya undang ke rumah, ayo bicara politik dengan syukuran namun. Ini hadis politik. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian dia mati, ketika mati kayak bah, sedang menipu rakyatnya, pemimpin semua itu haram masuk surga, haram masuk surga. Doakan pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Betul apa tidak? Hei pemimpin-pemimpin yang kau belum melaksanakan janji-janjinya ketika kampanye, tolong ya Allah jangan dimatikan dulu. Kalau nanti dia sudah memenuhi janjinya, mau mati, matilah kau.